Pemirsa, hubungan Provinsi Sumatera Utara dan Aceh kembali tegang pasca beredar video razia truk yang dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Gubernur Aceh pun menanggapi santai dan mengatakan kalau dia jual, kita beli. Viral di media sosial video Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution saat sedang menyetop truk berplat nomor Aceh. Peristiwa itu dituding sebagai bentuk razia terhadap plat nomor BL yang melintas di wilayah Sumatera Utara. Warganet menduga melarang plat asal Aceh melintas lantaran pajaknya tidak sampai ke kas Provinsi Sumatera Utara. Di sisi lain, Gubernur Aceh Muzakir Manaf meminta semua pihak tenang menanggapi video tersebut. Namun ia juga memperingatkan siapapun jika berniat mengganggu, maka pihaknya tak ragu untuk meladeni dengan istilah kalau sudah dijual kita beli. Ini untuk meningkatkan pendapatan Aceh. Tapi bahkan tak mantang tak sabar mantang. Bahkan orang lain berkicau. Tapi dia wanti-wanti sit. Nyokai pulau tak belau. Ya. Nyokai gatai tak garu. Tapi hampir kita tenang mantang. Hanya kita sepupi. Tak kira yang angin berlalu, kicauan burung. Muzakir Manaf juga mengingatkan masyarakat Aceh untuk waspada terhadap kebijakan yang dikeluarkan Provinsi Sumatera Utara dan tidak terpancing dengan berbagai provokasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Bobi Nasution merespon videonya yang viral saat merazia truk berplat nomor Aceh. Bobi mengatakan ia hanya memberi sosialisasi tentang aturan pajak kendaraan. Di daerah tetangga kita yang paling dekat, Riau, sudah melaksanakan ini. Sama juga ada, tadi lihat di video ya, gubernur juga langsung turun ke jalan. Habis itu di Jawa Barat, di Kalbar, Kalteng, dan juga di kita kenapa heboh. Dan ini bukan hanya untuk plat BL. Kebetulan yang lewat di situ kemarin plat BL. Nah ini kita hanya mensosialisasi, kita mendata. Kan tadi saya sampaikan ini akan dibilangkan 2026. Jadi kita minta kemarin sana ada Wakil Bupati, tolong didata perusahaan-perusahaan yang domisilinya di Sumatera Utara ya, beroperasi di. Sebelumnya Aceh dan Sumatera Utara sempat bersengketa terkait kepemilikan 4 pulau. Melalui keputusan Menteri Dalam Negeri, 4 pulau yang menjadi rebutan dinyatakan masuk dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Empat pulau di Provinsi Aceh yang kini masuk ke dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara jadi polemik. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menyebut siap duduk bersama dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Terkait isu soal adanya minyak dan gas di 4 pulau, Bobi menyatakan belum ada data soal itu. Namun ia melihat ada potensi besar di sektor pariwisata. Sementara Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan 4 pulau yang ditetapkan Kemendagri masuk wilayah Sumatera Utara masuk ke dalam kewenangan Aceh. Ia mengaku memiliki sejumlah bukti atas klaimnya tersebut. 4 pulau yang menjadi rebutan antara Provinsi Aceh dengan Sumatera Utara yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil. Pada 25 April 2025, melalui keputusan Menteri Dalam Negeri, 4 pulau yang menjadi rebutan dinyatakan masuk dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan menertibkan semua satuan pelayanan pemenuhan gizi dan dapur makan bergizi gratis dengan menjamin kondisi kebersihannya. Hal tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri acara Musyawarah Nasional PKS. Presiden Prabowo meminta kepada seluruh SPPG dan dapur MBG agar semua peralatan memasak hingga kotak makanan harus bersih agar tidak ada bakteri. Arahan yang disampaikan Presiden Prabowo mengingat sudah terjadi lebih dari 5.000 kasus keracunan makan bergizi gratis
sejak Januari hingga September 2025. Selain itu, Prabowo juga meminta alat uji untuk menguji menu makan bergizi gratis sebelum didistribusikan ke sekolah-sekolah. Makanya kita tertibkan semua SPPG, semua dapur, kita sudah bikin SOP, semua alat harus dicuci pakai alat yang modern, tidak terlalu mahal, untuk membersihkan, membunuh semua bakteri. Kita juga perintahkan semua dapur harus punya test kit, alat uji, sebelum distribusi harus diuji semuanya. Presiden Prabowo Subianto telah memanggil Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Dadan menyebut ada sejumlah instruksi dari Presiden Prabowo terkait makan bergizi gratis. Presiden Prabowo memerintahkan peningkatan tata kelola SPPG untuk mencegah keracunan berulang. Presiden juga meminta agar SPPG memiliki koki yang terlatih. Ia juga meminta dapur yang memproduksi menu MBG dilengkapi dengan alat rapid test untuk mengecek kualitas makanan. Prabowo menginstruksikan setiap SPPG memiliki alat sterilisasi food tray. Ia juga memerintahkan SPPG memasang filter air untuk menjamin kualitas air yang digunakan. Presiden meminta supaya SPPG dilengkapi CCTV yang terhubung langsung ke pusat. Ia berharap langkah tersebut dapat memperkuat kualitas layanan dan memastikan program pemenuhan gizi nasional berlangsung aman dan terpercaya. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Negara Jakarta. Usai rapat dengan Komisi 11 DPR RI, Menteri Keuangan Purbaya langsung mendatangi Istana Negara Jakarta pada Selasa siang. Saat ditanya alasan pemanggilan dirinya, Menteri Keuangan mengaku tidak mengetahuinya. Dirinya justru berkelakar bahwa kemungkinan diundang untuk makan siang bersama. Dia mancing dah. Hampir gue kan salah ngomong. Wah parah loh. Saya nggak tahu mau dipanggil, tapi saya udah terlambat. DPR membahas itu pencairan subsidi maupun kompensasi, dana kompensasi untuk Enggak tahu, saya diundang aja ke sini. Makan siang kali, kita biasa diundang untuk makan gratis. Jalan ya, Mbak? Dengan Pak Rosan dan Pak Raid Dalio? Mungkin, tapi saya nggak tahu, Mbak, saya belum lihat. Tapi ada ini, Pak, informasi tersebut dari rencana? Belum. Saya baru... Benar itu, mungkin dari rencana itu, apakah akan disampaikan ke Pak Rosan dan Pak Raid Dalio? Ya, kalau programnya bagus kita mendukung. Kalau nggak bagus, suruh betulin. Kan mereka nggak pinter-pinter, nggak selalu sempurna kan. Kemarin sidak ke BNI ya Pak? BNI Pak? Pak, kemarin sidak ke BNI. Dia mancing dah. Hampir gue kan salah ngomong. Wah parah loh. Pak, sidak ke BNI ya? Pak. Pemirsa, dukung iNews Siang dalam Indonesian Television Awards sebagai program news yang terpopuler. Caranya mudah. Follow akun Instagram @IndonesianTVAwards. Kemudian pilih postingan kategori untuk vote. Like postingan tersebut. Vote dengan cara komen di postingan kategori yang ada dengan format #VoteIPA2025 spasi kode nominasi. Satu akun hanya berlaku untuk satu kali vote per kategori per hari. Anda dapat melakukan vote kembali keesokan harinya. Periode vote berlangsung mulai 6 sampai 27 September 2025 hingga pukul 23:59. Misi kemanusiaan global Sumut Flotilla saat ini telah memasuki zona kuning kawasan rawan di perairan dekat Gaza. Usai jeda, iNews Sore segera kembali.